Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Aulia Zahra, kelas 02 SKP 011, jurusan Akuntansi S1. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasir Kampus selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang penegakan hak asasi manusia. Topik pembahasannya adalah hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, permasalahan HAM di Indonesia, penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, hak asasi manusia dalam hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya harus tunduk pada hukum dalam menjalankan tindakannya agar dapat bertanggung jawab secara hukum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan, kecerdasan semua warganya. Hakikat negara hukum dapat dilihat ketika lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri antara lain mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan, adanya peradilan tidak berpihak, didasarkannya pada rule of law, berdasarkan tujuan negara seperti termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara melindungi hak asasi manusia warganya terutama pada kaitannya menggunakan kesejahteraan hidupnya baik jasmani juga rohani. Di antaranya berkaitan menggunakan hak-hak asasi pada bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 28 AS sampai D 28J yaitu bertahan untuk hidup, berkeluarga, dan melangsungkan hidup, mengoptimalkan potensi diri, mendapatkan pengakuan, keadilan, status yang sama kewarganegaraan dalam pemerintahan, bebas menganut agama dan aliran kepercayaan, berorganisasi, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia adalah hak yang ada dalam diri seseorang atau manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah, di mana hak ini wajib diakui, dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan pemerintah. Setiap manusia dengan haknya akan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perlindungan akan harkat dan martabatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM yang merupakan hak dasar manusia dikelompokkan sebagai berikut. Pasal 9 tentang hak hidup, pasal 10 tentang hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pasal 11-16 tentang hak mengembangkan, pasal 17-19 tentang hak memperoleh keadilan, pasal 20-27 tentang hak kebebasan pribadi turut serta dalam pemerintahan, dan selanjutnya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sebagai negara hukum senantiasa memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada warga negara. Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Sila ketiga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila 4, dalam sila keempat bahwa pemerintahan Indonesia adalah menganut demokratis.
Nilai itu adalah bagaimana menghargai hak setiap warga negaranya dalam bermusyawarah mufakat dengan tidak ada paksaan dan intervensi yang dapat menghambat partisipasi masyarakat. Sila kelima, adanya keadilan yang beradab. Keadilan di sini ditujukan untuk kepentingan umum dan bersama. Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut. Pertama, hak individu atau pribadi, hak ekonomi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak berpolitik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak sosial dan budaya, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan peraturan dalam hal penangkapan Pancasila sebagai dasar negara, dijadikan sebagai pedoman pandangan falsafah bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi kedua saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.